Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Kedengaran, Pak. Oke, kita mulai ini ya. Saya akan jelaskan tentang beberapa hal mengenai skripsi. Nah, karena kita di Fakultas Bisnis, kita untuk level S1 semuanya kategori basic research ya. Artinya kita risetnya dasar. Kita belum mengaplikasikan apapun di sana. Kita hanya mengambil variabel-variabel yang sudah dipakai oleh penelitian sebelumnya dijadikan dalam penelitian kita. Kemudian, kalau dari sisi eksplanasi, kita itu namanya causal research. Causal itu artinya ada sebab akibat. Apa penyebabnya, akibatnya apa? Misalnya, di rasio likuiditas itu memberi dampak terhadap nilai perusahaan. Berarti penyebabnya adalah likuiditas, akibatnya adalah nilai perusahaan. Kalau yang di SDM, misalnya motivasi kerja berdampak terhadap kinerja. Jadi penyebabnya adalah motivasi, akibatnya adalah kinerja. Kalau dari sisi metode, kita pakainya kuantitatif aja. Biasanya kuantitatif itu lebih mudah karena sebagian besar rujukan skripsi di KKPK juga kebanyakan kuantitatif. Nah, jadi basic research tadi yang saya jelaskan, ini mengembangkan ilmu untuk mencari jawaban atas masalah yang terjadi dalam perusahaan. Ini bukan cuma masalah manajemen ya, masalah akuntansi juga bisa, karena tergantung jurusan masing-masing, tergantung konsentrasinya juga. Kalau misalnya ada yang audit, berarti permasalahan akuntansi audit dalam perusahaan, gitu ya. Ini dimulai dari fenomena, research gap, dan teori gap. Nah, untuk level S1, sebenarnya cukup fenomena saja. Tapi sebaiknya ada juga research gap. Research gap ini kan nanti juga diambil dari hasil penelitian terdahulu juga ya. Nanti akan dijelaskan. Dan kemudian hasilnya itu bisa digeneralisasi. Cara mengeneralisasinya itu nanti melalui manfaat penelitian. Misal kita tulis manfaat penelitian untuk akademisi, manfaat penelitian untuk praktisi, manfaat penelitian untuk kebijakan. Ini ada contoh penelitian dasar yang saya share screen masih nampak, teman-teman semua. Apakah yang saya share screen ini masih terlihat di tempat kalian? Pasti, Pak. Oke, ini contoh penelitian dasar. Kita mau mengetahui apakah penggunaan utang itu bisa berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Apakah dia positif, apakah dia negatif, atau dia bisa saja positif, tetapi melalui profitabilitas. Nah, ini contoh penelitian dasar. Penelitian terapan ini bukan di ranah kita, jadi nggak usah kita bahas. Nah, ini adalah penelitian kausalitas sebab akibat. Nah, sebabnya adalah utang, akibatnya adalah nilai perusahaan. Apakah dengan adanya utang itu akan meningkatkan nilai perusahaan atau malah akan menurunkan nilai perusahaan? Kemungkinan bisa naik ya, bisa turun ya nilai perusahaannya kalau ada kenaikan utang. Terus kita bisa lihat juga utang, apakah melalui profitabilitas bisa meningkatkan nilai perusahaan? Nah, ini nanti akan kita uji. Kalau komparatif ini enggak usah, karena bukan kita yang teliti ini. Kemudian, kalau kualitatif itu enggak, karena sulit, tidak usah kita bahas. Kita langsung saja ke kuantitatif. Jadi, jenis penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk angka atau ukuran yang dapat diukur secara objektif. Nah, kalau variabel di penelitian keuangan sudah pasti kuantitatif semua ya. Tapi untuk yang pemasaran atau SDM
itu nanti kita menggunakan angket. Biasanya kan angket ada skala 1 sampai 5 ya. Nah, di situ nanti angkanya yang kita olah. Jadi tetap kuantitatif kita arah aja ya. Nah, untuk kuantitatif itu ada beberapa jenis. Tapi kita nggak usah sampai seribet ini. Kita masuk kategori penelitian replikasi. Artinya, dulu penelitian orang mengambil variabel likuiditas struktur modal terhadap nilai perusahaan yang sudah kita ikuti saja sesuai dengan penelitian terdahulu. Cara ngukurnya sama, cara ngujinya juga sama. Ini tidak usah, ini tidak usah, ini juga tidak usah, tidak perlu. Nah, kita mulai ke skripsinya ya. Kita dari bab 1 pendahuluan. Pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, untuk mempertanyakan suatu latar belakang, biasanya dimulai dari suatu permasalahan penelitian. Ada yang menjadi kenyataan dan ada yang menjadi harapan. Yang namanya masalah itu adalah ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, perusahaan mengharapkan kinerjanya itu selalu baik. Tentu harapannya seperti itu. Tapi faktanya labanya anjlok, harga sahamnya turun. Nah, itulah yang menjadi namanya fenomena. Dari kenyataan itu kan muncul namanya fenomena gap. Kalau yang dari harapan itu muncul namanya research gap. Nah, fenomena gap itu berkaitan dengan variabel Y atau variabel independen. Ini, variabel Y atau variabel dependen atau variabel endogen. Kalau yang research gap itu berkaitan dengan variabel X atau independen atau eksogen sebutannya. Kalau independen dan dependen itu jelas ya, di metodologi sudah dipelajari. Hanya saja untuk istilah endogen dan eksogen itu mungkin belum banyak yang tahu. Endogen dan eksogen itu muncul ketika variabel Y-nya itu lebih dari satu. Jadi ada Y1 dan Y2. Yang namanya endogen, kan kita kalau gambar kerangka itu kan ada panah yang masuk dan ada panah yang keluar ya. Jadi kalau variabel independen itu kan panahnya keluar semua. Variabel dependen atau variabel Y itu kan panahnya masuk semua. Nah, jadi untuk membedakannya di analisis jalur ya namanya ya, itu Y-nya ketika Y-nya ada panah masuk kita sebutnya endogen. Ketika semuanya keluar kita sebutnya eksogen. Nanti ada gambar yang lebih jelas bisa saya jelaskan lagi. Nah, di sini kita sudah ada fenomena, sudah ada research gap. Jadi untuk level skripsi S1, fenomena dan research gap itu wajib ada ya. Kalau dari kita lihat judul ini, pengaruh disiplin kerja, motivasi, lingkungan kerja, dan budaya Kaizen terhadap kinerja, bla bla bla. Yang berwarna hijau itu adalah variabel independen atau variabel X. Yang berwarna merah itu adalah variabel dependen atau variabel Y. Maka yang perlu ada fenomena adalah tentang kinerja. Mau dapat data kinerjanya bagaimana? Kalau di SDM untuk kinerja biasanya ada indikator penilaian dari perusahaan atau key performance indicator atau melalui hasil kinerja mereka atau melalui wawancara atau melalui prasurvei. Jadi data permasalahan itu harus variabel Y-nya. Nah, ke yang hijau ini kan ada tiga variabel, empat ya, empat variabel X-nya. Di sini harus ada research gap atau penelitian terdahulu yang ini. Jadi kita cek, kita cari artikel jurnal, disiplin kerja terhadap kinerja yang berpengaruh positif, kemudian disiplin kerja terhadap kinerja yang hasilnya berlawanan dengan pengaruh positif. Jadi kalau ada pengaruh positif, lawannya itu bisa pengaruh negatif atau yang tidak signifikan. Kalau misalnya kita menghipotesiskan nantinya itu negatif,
Berarti risk gap-nya harus yang pengaruh positif atau yang tidak signifikan juga. Pokoknya yang diutamakan yang signifikan terlebih dahulu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, contoh penelitian bidang audit. Fenomenanya ada kecurangan laporan keuangan, kita cari datanya. Di bursa efek atau di mana di berita ya biasanya ya. Kemudian profit, liquid, leverage, corporate governance, ini variable X, kita cari penelitian terdahulunya. Cari yang profitabilitas ke kecurangan laporan keuangannya berpengaruh positif, berpengaruh negatif, dan yang tidak berpengaruh. Ini contoh yang pemasaran, ada dua variabel Y-nya. Ada customer satisfaction dan repurchase intention. Kalau yang menggunakan dua variabel Y, maka fenomenanya juga harus ada dua. Kita mulai dari yang Y2 terlebih dahulu. Berarti yang repurchase intention kita jelasin dulu datanya, jelasin fenomena. Kemudian kita lanjut cerita tentang customer satisfaction, kaitannya bagaimana. Kita munculkan data, baru kita jelasin fenomenanya. Nah, kalau yang Y-nya dua, contohnya begini. E-service quality, kita cari research gap terhadap customer satisfaction. Kita cari juga research gap terhadap repurchase intention. Jadi memang agak kerja lebih banyak kalau kita menggunakan variabel mediasi. Ini seperti sama juga. Nah, kemudian fenomena. Fenomena atau data itu bisa kita tampilkan dalam bentuk gambar, seperti ini gambar grafik, bisa dalam bentuk tabel, ini ya, ada di bawahnya tabel, atau dalam bentuk narasi kalimat. Nah, tetapi kita sebagai makhluk yang kita makhluk visual ya, kita melihat sesuatu melalui pandangan kita, jadinya lebih enak dilihat menggunakan grafik. Apalagi grafik itu bisa kita bikin warna yang bagus kan, jadinya lebih enak untuk menganalisisnya. Kita tinggal lihat aja nih contohnya di sini, yang berwarna oranye. Dari 2017 sampai 2020 naik ya, tiba-tiba 2021 anjlok. Ya jelas fenomenanya itu. Padahal diharapkan peserta BPJS ini kan harusnya menambah terus. Tapi faktanya malah turun. Nah, ini kan jadi fenomena. Ini bisa diteliti. Ini juga ada contoh fenomena yang berkaitan dengan kinerja karyawan. Nah, di sini kan gak nampak ya. Gak bisa nampak kali rata-ratanya per tahun. Tapi kita cuma bisa jelasin kalau yang predikatnya sangat baik, dari 9,2% turun menjadi 7,1%, turun menjadi 6,7%. Berarti ini ada masalah. Harapan kita apa? Yang predikatnya sangat baik itu bertambah terus. Tetapi faktanya persentasenya turun terus. Nah, ini adalah contoh fenomena yang sudah kita perbaiki. Kita menggunakan bobot di sini. Jadi ada nampak rata-rata. Dan rupanya memang benar, rata-rata kinerja selama 3 tahun terakhir itu menunjukkan tren penurunan. Kalau gini kan lebih enak bacanya kan. Baru nanti kita jelasin yang predikat sangat baik memang turun. Predikat yang baik turun. Malahan predikat yang cukup baik yang malah skornya paling rendah itu malah naik. Nah, itu kan masalah juga namanya. Ini kalau yang di keuangan, manufacturing industri turun ya dari 21,3, 21,2, 21,0, 20,7, 20,6. Harapan kita kan PDB naik terus. PDB itu kan penghasilan bruto suatu negara kan yang dikontribusikan oleh sektor manufaktur dan bla bla bla. Nah, kita kan harapannya bisa naik, ini malah turun. Ini jadi fenomena. Ini juga contoh fenomena untuk yang nggak tahu deh, kata fenomena untuk apa ya. Bisa untuk pemasaran, bisa untuk financial literacy dan sejenisnya. Nah, kalau kita menceritakan tentang fenomena di bab satu, itu harus pertama kita jelasin hal-hal umum terlebih dahulu. Saya kasih contoh, kalau di keuangan, kita jelasin dulu tentang PDB, pertumbuhan domestik bruto. Perdagangan domestik bruto ini menjelaskan tentang kinerja perusahaan kita secara umum, secara besar-besaran, atau misalnya untuk semua perusahaan, semua bidang usaha di Indonesia.
Kemudian kita fokus. Sorry, kita masuk ke hal khusus. Di hal khusus ini, kalau kita teliti di bursa efek, berarti kita masukin IHSG. Kan nampak tuh IHSG. Grafiknya ada, tinggal kita comot ya dari Google Finance atau Yahoo Finance. Di sana, kita bandingkan nanti IHSG dengan PDB. Kalau misalnya PDB naik terus, tapi IHSG-nya malah turun atau merah, nah itu kan menjadi permasalahan juga yang bisa kita teliti. Berikutnya adalah fenomena yang fokus. Ini langsung fokus ke dalam sektor penelitian kita. Kalau yang tadi di hal khusus itu kita bahas IHSG, IHSG itu kan rata-rata indeks untuk semua harga saham yang ada di bursa. Baru fokusnya tuh kita misalnya di sektor makanan dan minuman aja, atau di sektor farmasi aja, gitu ya. Kemudian kita ada research gap. Nah, sebelum masuk research gap, ada nggak yang mau bertanya? Karena fenomena ini sangat penting. Kalau masih belum bisa dapetin penjelasan fenomena, sulit jelasin skripsinya nanti. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang ragu. Angel Lee, gimana? Angel Lee. Angel Lee kapan mau kirim bahan? Apa kok? Ya, Angel Lee, ini gimana perkembangan skripsinya? Belum ada kirim ke saya ya. Iya, belum. Masih ngestak di landasan teori. Dasar teori itu bab 2. Kalau bab satunya untuk fenomena aman, Aman kok, cuma nggak belum tambahin. Maksudnya fenomenanya udah ada, tapi nggak jelasin yang kayak Koko tadi sih. nah kalau gitu sekalian perbaiki ya Angel. Ya, kok. Angelin Wijaya, belum ada kirim ke saya juga ya. Gimana perkembangannya? Iya, Pak. Kapan Ngerjain mau bab kirim? 2 Pak. Oke, kalau yang bab satunya ada kendala nggak? Be- Belum ada, Pak. Febrianto gimana? Febri yang udah email lah, cuman belum saya cek ya. Iya kok belum dicek kok. Oke, semoga nanti malam ya bisa saya kerjakan. Iya, iya, iya Bang. Christina, Iya Pak, mohon maaf ya Pak kalau ribut soalnya saya masih jalan pulang Pak. ya nggak apa-apa. Gimana perkembangannya? Sudah sampai mana? Masih ngerjain bab satu sih Pak, tapi saya lumayan sulit Pak bagian yang PDB itu Pak. Karena saya Nah, dapat datanya itu yang tahun 2023-nya nggak ada Pak. Kayaknya tahun 2019 sampai 2022 Pak. pasti ada kalau 2023. Sekarang udah 2024 kan. Di BPS itu ada, Eh, dicek aja. oke Pak. Badan Badan Pusat Statistik ya. Iya Pak. Berikutnya Silvana Kartika gimana perkembangannya? Udah bab satu sih, Pak. Ada kendala nggak? Eh, di research gap itu sih, Pak. Oke, bentar lagi kita masuk riset gap ya. Nanti diperhatikan. Oke, Pak. Vivi, Ya kok. gimana perkembangannya? Masih di bab satu sih kok. Mm-mm. Ada kendala nggak? Kemarin sih kendalanya cuma pas dicari data yang tahun 2023 aja sih kok. 2023 data tentang apa itu? Kemarin kan saya ambilnya di sektor teknologi. Kemarin sempat cari di
BEI-nya agak susah. Cuma kemarin udah tanya ke Koko sih. Oke. Yang di luar bimbingan saya ada yang mau bertanya? Ada Kelly, Neska, Olive, Onike. Silakan, nggak apa-apa. Kan semuanya sama mahasiswa ya. Semua dosen juga sama. Nggak usah segan untuk bertanya, nggak apa-apa kok. Semuanya sama-sama belajar. Sambil nunggu kita lanjut aja ya. Research gap. Ini contoh research gap. Nah, kalau misalnya nanti hipotesis kita ya positif, kita usahakan yang research gapnya yang positif itu lebih banyak. Kalau yang misalnya hipotesis kita nanti arahnya negatif, kita usahakan yang negatifnya lebih banyak. Disesuaikan aja. Kalau saya sarankan sih nggak usah tabel, pakai bentuk narasi aja. Misalnya dituliskan, menurut penelitian Dewi tahun 2021, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Ini juga didukung oleh penelitian Damdam 2021 dan Lupis 2021. Tetapi bertentangan dengan penelitian Sing 2021 dan Anabila 2021. Itu contoh kalimatnya. Ya, sebenarnya nggak ada masalah. Ini bentuk-bentuk contohnya aja. Nah, ini kalau dalam bentuk kalimat ya, lebih disarankan bentuk kalimat. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Ya, ini biasa aja ya. Ini sejumlah variabel X kita. Kalau kita modelnya model biasa. Tapi kalau modelnya ada moderasi atau mediasi itu nanti berbeda. Itu nanti aja pas bimbingan yang memang kasusnya begitu aja baru saya tunjukin. Ini ada alur masalah. Sorry. Ini tujuan penelitian. Itu kalau di rumusannya ada 4, maka tujuannya juga harus 4. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena ini nanti koneksivitasnya ke bagian hipotesis. Berarti hipotesisnya nanti juga harus 4. Nah, berikutnya ada alur masalah. Kita ada masalah penelitian, ada research problem. Dari masalah ini muncullah pertanyaan kan? Ya, ini orang bilang 5W1H, tapi W-nya kayaknya kurang satu ini. Gak tahu kenapa W-nya kurang satu. Ya, ini juga contoh fenomena ya. Jumlah hutang meningkat terus, tetapi kenapa debt service ratio-nya malah turun? Itu permasalahan. Nah, ini contoh yang tadi ya. Yang ini saya cerita tadi, hutang naik, tapi debt service ratio-nya turun. Nah, masalahnya hutang perusahaan manufaktur naik, tetapi DSR turun. Pertanyaan penelitiannya, apakah hutang bisa menurunkan DSR? Rumusannya, apakah struktur modal bisa menurunkan profitabilitas perusahaan? Tujuannya untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas. Hipotesisnya, struktur modal berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Cuman dari gambar ini agak kurang. Biasanya kita ada bikin kayak gini ya. Nah, saya coba bisa coret nggak di sini. Biasanya kayak gini kalau saya, kalau bimbingan skripsi mahasiswa saya. Berarti kan H1. Jadi saya biasanya minta begini ke mereka. Kalau misalnya dia berpengaruh positif, berarti H1-nya dalam kurung positif. Tapi nanti kalau misalnya dia berpengaruh negatif, berarti H1 dalam kurung negatif. Nah, dalam kasus ini negatif ya. Kalau negatif berarti ini harus saya apakan H1-nya negatif. Oke, kita lanjut. Ini contoh research gap aja. Nggak usah, ini nggak usah. Nah, kita masuk ke bab 2.
teori terkait masalah penelitian. Nah, yang bimbingan saya yang udah kirim itu pasti ada saya kasih tunjuk, kasih referensi teori-teori apa aja yang digunakan. Sejujurnya saya lebih paham untuk yang keuangan ya daripada yang SDM. Tapi yang SDM pun tetap akan saya usahakan, saya carikan teori yang cocok. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Tapi lebih baik ada ya. Mahasiswa juga coba berusaha cari juga teori yang cocok. Karena kan satu orang dosen belum tentu bisa memahami semua bidang ya. Termasuk saya juga nggak bisa semua. Nah, kalau di struktur modal ini ada teori trade-off. Nah, ini ada teori disiplin kerja, indikatornya ada apa-apa saja. Berikutnya ada penelitian terdahulu. Format tabelnya seperti ini. Nomor, peneliti tahun, variabel sama hasil penelitian. Berikutnya hubungan antar variabel. Ini kita nanti menjelaskan pembentukan hipotesis intinya. Pertama, kita menjelaskan kenapa ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini diminta ada sumbernya. Dari buku, dari jurnal boleh. Terus kita juga pakai logika berpikir ya. Misalnya nih, variabel kita motivasi terhadap kinerja. Kalau secara logika semakin diberi motivasi berarti kinerjanya akan semakin bagus. Itulah alur logika yang namanya. Dengan ada alur logika seperti itu, kita bisa kembangkan lagi kalimatnya. Lalu kita tuliskan siapa aja yang mendukung. Rupanya penelitian si A itu mendukung. Akan tetapi penelitian B tidak mendukung. Jelaskan. Nah, si siapa yang mendukung, siapa yang tidak mendukung, itu nanti harus ada pada tabel penelitian terdahulu. Jadi, jangan ada namanya di tabel, tetapi nanti saat kita bikin hipotesis, nama penelitinya beda lagi, nggak boleh. Jadi nama peneliti di hubungan antar variabel harus sama dengan nama peneliti yang ada di penelitian terdahulu. Ini contoh penulisannya. Ini contoh penulisan untuk pemasaran. Ini untuk yang keuangan. Ini kerangka pemikiran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau disiplin terhadap kinerja itu hipotesisnya positif, tolong ditulis H1 buka kurung positif ya. Ini untuk yang SDM sama pemasaran dia pakai bulat. Kalau yang keuangan dia pakainya kotak. Ini ada beberapa contoh model aja. Nah, berikutnya metode penelitian. Kita nentuin jumlah sampel. Populasi berarti semua. Kalau sampel berarti sebagian dari populasi. Kalau di keuangan, biasanya untuk penentuan sampel kita tentukan dari IPO-nya, kapan dia masuk ke bursa. Karena kan terkait dengan periode penelitian 5 tahun umumnya ya. Kalau bisa sih 6 tahun lebih bagus. Nah, untuk menentukan jumlah sampel itu ada teorinya beberapa ya. Ada yang pakai teori Roscoe 10 kali jumlah variabel atau Malhotra minimal 30 atau siapalah teori. Terserah lah mau pakai teori yang mana, yang jelas nanti diskusikan dengan pembimbing masing-masing. Kalau dengan saya itu nanti biasanya bimbingan khusus itu untuk dijelasin masalah sampel. Nah, ini teorinya sih sebenarnya di metodologi penelitian semester 5 sudah diajarin ya. Ini rumus Lovin ini biasanya untuk populasi yang banyak. Biasanya untuk manajemen pemasaran ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, Roscoe katanya minimal 30 atau 10 kali dari jumlah variabel. Nggak usah. Nah, ini teknik sampling. Kalau di keuangan biasanya kita pakai purposive. Yang di SDM biasanya pakai hampir sensus ya. Karena SDM kan mencakup perusahaan. Kalau perusahaan ada 50 orang, biasanya sekitar 48 atau 49 yang kita teliti. Karena biasanya pemimpin perusahaan tidak kita jadikan sampel ya. Sama diri kita sendiri juga tidak boleh jadi sampel.
Kemudian kalau pemasarannya untuk di PT khusus tertentu itu masih bisa pakai sensus atau ini sampling kuota juga bisa. Tapi kalau pemasarannya itu lebih kepada yang umum, contohnya penggunaan Shopee, penggunaan Tokopedia, penggunaan Gojek, itu biasanya kita pakai simple random sampling. Kalau ini cukup panjang kalau mau dijelasin nggak sempat ya. Nah ini contoh proposi sampling ada kalimatnya. Yang keuangan bisa dipelajari bentuk kalimat seperti ini ya. Nah inilah hasil dari proposi sampling. Jadinya sekian perusahaan yang kita pakai. Berikutnya operasionalisasi variabel. Kalau di penelitian keuangan seperti ini bentuknya. Kalau di penelitian SDM dan pemasaran, nanti ada variabel, ada dimensi, ada indikator, ada pernyataan. Itu yang nanti akan menjadi angket. Jadi untuk yang pemasaran sama SDM, kerjanya agak lebih keras sedikit ya, karena memang harus menjabarkan variabel, dimensi, indikator, dan pernyataannya. Nah, seperti ini. Variabel, indikator, pernyataan. Cuman ini belum ada dimensinya ya. Kalau penelitian-penelitian di luar negeri kadang ada dimensi. Tapi kalau untuk di pelita Indonesia tidak wajib harus ada dimensi. Tapi kalau bisa ada dimensi itu lebih baik. Nah, ini interval kelas ya. Ini nanti bisa lah, gampang kok. Ini uji-uji yang digunakan, ada uji asumsi klasik. Nah, kalau uji-uji asumsi klasik sama uji pendahuluan tuh untuk penelitian yang keuangan dengan yang SDM dan pemasaran beda ya. Kalau yang keuangan itu kan data sekunder, tidak perlu pakai uji pendahuluan, kita langsung masuk uji asumsi klasik. Tapi kalau yang uji di data primer seperti pemasaran dan SDM yang pakai angket, itu nanti ada uji pendahuluan namanya validitas dan reliabilitas. Itu nanti ada tuh contoh-contohnya di skripsi kakak kelas. Nah, ini udah masuk bab 4, ini nggak usah. Ini nanti momen tertentu, momen kapan-kapan aja baru kita jelasin. Oke, ada yang mau dipertanyakan untuk pertemuan Zoom kita hari ini? Tinggal 5 menit ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik bimbingan saya ataupun yang bukan bimbingan saya, nggak apa-apa. Neskah, ada mau tanya Neskah? Nggak ada, Pak. Kelly, Nadia, Untuk saat ini belum ada, Pak. biasa Nadia banyak tanya tuh. Olivia juga biasa banyak bertanya, Olive. Eh, sebenarnya ada sih Pak, cuman kayak bingung gitu, masih bingung Pak. Untuk Ya yang bingung. research gap ya Pak. Nah itu kan Ya, eh, kita kan cari jurnal atau penelitian orang sebelumnya untuk membuktikan kalau apa ya namanya itu positif ya. Nah kan ya, dalam komponen yang diteliti orang itu kan nggak cuma satu nih Pak. Jadi kayak ya, memang ibaratnya betul. kalau eh, variabel kita itu mau buktikan kalau variabel kita itu positif, jadi nggak apa-apa kalau kita pakai jurnal orang yang dia salah satu variabelnya itu ada variabel yang kita maukan gitu Pak. Kira-kira paham Ya, nggak Pak? boleh. Memang seperti itu caranya, Olive. Hmm, Kita dalam membuat penelitian kan tidak mungkin variabelnya sama persis dengan punya orang. oke, Gak apa-apa. iya, oke. Dan oh ya Pak, nanti untuk yang maksud dari proposal itu kita bikin bab 1, bab 3. Nah, Iya, jadi yang maksud Miss Evelyn itu bikin jurnal itu yang gimana lagi ya Pak? itu nanti. Itu dia akan diarahkan oleh dosen pembimbing. Oh, diarahkan dospen ya. Itu setelah Tapi semua pas skripsinya contoh, selesai. oh pas skripsinya selesai. Hmm.
Oke. Sementara cuma itu aja, Pak. Oke, Thank you, Pak. sama-sama. Cynthia Juliet, Nadia, Onike, silakan kalau ada yang mau bertanya. Untuk saat ini belum ada, Pak. Oke. Oke, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri ya, karena Zoom-nya juga sudah mau habis nih. Terima kasih, semoga skripsinya cepat selesai ya, lulus 3,5 tahun. Selamat malam, sampai jumpa. Mungkin jumpanya di sidang skripsi kali ya, kalau yang bukan bimbingan saya ya.